Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama, seri yang pertama. Kitab Yesaya pasal 1, judul Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu, bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban dan hukuman atas Yerusalem. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Tuhan Yesus, Allah Putra Alfa dan Omega, Tuhan atas hari Sabat memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit, dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin, manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat, manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan,
Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan, dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran. Tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Tuhan semesta alam, yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku, dan melakukan pembalasan kepada para musuhku.
Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh, kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api, dan tidak ada yang dapat memadamkan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang pertama. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang pemberontakan dan kepatuhan dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 1 ayat 2 dan 3 dengan bunyi nas. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, sebelum kita masuk pada penjelasan, perlu kita ketahui terlebih dahulu siapa itu nabi besar yang bernama Yesaya. Yesaya adalah nabi di Yudea pada abad ke-8 sebelum Masehi, dan ia dipanggil sebagai nabi pada tahun matinya Raja Uzia sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Dan Yesaya bernubuat sekurang-kurangnya 40 tahun pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia dari kerajaan Yehuda. Yesaya dalam bahasa Ibrani adalah Yeshayahu, yang berarti keselamatan dari Allah. Ia memulai kitabnya seperti yang diilhamkan, dan ia membuka suaranya di ayat yang pertama, penglihatan yang telah dilihat Yesaya. Yesaya, nama yang tepat karena ia banyak berbicara tentang pemberontakan dan penyelamatan. Apa yang dikatakannya sangat penting, sehingga ia memanggil langit dan bumi untuk menyaksikan dan memperhatikannya di ayat yang kedua. Untuk itu, komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 4, halaman 1137 alinea pertama sampai alinea yang ke-7 menjelaskan bahwa Yesaya diizinkan oleh Tuhan untuk melihat hal-hal yang ajaib, dan dengan setia ia menegur dosa bangsa Yahudi, yaitu suatu umat yang hanya mengaku melayani Tuhan, namun tidak dalam tindakan. Dikutip dari Yesaya 1 ayat 2 dan 3, adalah jalan yang ditempuh oleh Israel terhadap Tuhan, sehingga muncullah kata-kata seperti ini.
dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ini adalah bukti kejahatan dari bangsa Israel, bahwa mereka kurang menunjukkan rasa syukur kepada Allah, mereka kurang erat berhubungan dengannya, mereka tidak menyadari kepemilikan Allah atas mereka. Mereka lebih parah daripada hewan di lapangan yang masih dapat mengenali tuannya. Pasal yang pertama dari kitab Yesaya adalah gambaran tentang orang yang mengaku melayani Tuhan, namun berjalan di jalan yang dilarangnya. Sehingga ayat yang keempat dalam pasal yang pertama ini memperlihatkan keterpisahan yang menyebabkan kegilaan yang lancang dan bodoh. Umat yang mengakui Tuhan, namun telah memisahkan diri darinya dan telah kehilangan hikmat mereka, sehingga pengertian mereka menjadi bengkok. Mereka tidak dapat melihat jauh, karena mereka lupa bahwa mereka telah disucikan dari dosa-dosa mereka yang dahulu. Mereka bergerak dengan kegelisahan dan ketidakpastian dalam kegelapan, berusaha untuk menghapus dari pikiran mereka ingatan akan kebebasan, jaminan dan kebahagiaan di tanah mereka yang sebelumnya. Mereka terjun ke dalam segala jenis kegilaan yang sombong dan sembrono, menempatkan diri mereka dalam pertentangan dengan pemeliharaan Tuhan, dan memperdalam rasa bersalah yang sudah menimpa mereka. Mereka mendengarkan tuduhan setan terhadap karakter ilahi dan menggambarkan Tuhan sebagai Allah tanpa belas kasih dan pengampunan. Sehingga Nabi Yesaya menulis tentang mereka dan mengatakan, "Ah, celaka bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia." Kepatuhan menuju penyempurnaan. Kita tidak boleh melebih-lebihkan nilai dari iman yang sederhana dan kepatuhan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan mengikuti jalan ketaatan di dalam iman yang sederhana, itulah karakter untuk memperoleh kesempurnaan. Seperti firman Tuhan katakan, "Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu." Terang besar Alkitab Yesaya 1 ayat 19. Sahabat-sahabat firman, pada bagian pertama dari kitab Yesaya menjelaskan tentang kebutuhan orang berdosa akan keselamatan. Sedangkan bagian kedua menjelaskan nubuat tentang juru selamat. Jadi tidak heran jika Nabi Yesaya memanggil langit dan bumi untuk menyaksikan apa yang hendak dikatakannya. Untuk itu kita harus sadar akan kondisi kita, kemudian kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta pengampunan, pembersihan dan kekuatan untuk menahan godaan agar kita dapat menjalani hidup yang murni dan suci. Sebab Tuhan tidak tertarik kepada ritual tanpa perasaan, namun Tuhan menginginkan penyembahan yang tulus, sepenuh hati, dan hubungan yang hidup dengan masing-masing kita. Untuk itu kita harus sadar akan kondisi kita, kemudian kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta pengampunan, pembersihan dan kekuatan untuk menahan godaan agar kita dapat menjalani hidup yang murni dan suci. Sebab Tuhan tidak tertarik kepada ritual tanpa perasaan, tetapi Tuhan menginginkan penyembahan yang tulus, sepenuh hati, dan hubungan yang hidup dengan masing-masing kita. Untuk itu, sahabat-sahabat firman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena begitu banyak perhatian-Mu terhadap hamba yang berdosa ini, sehingga Tuhan mau menunjukkan dosaku dan kemudian memberi aku obatnya. Tuntunlah hamba-Mu, dan semoga hamba bersedia selalu mengikuti kemana Engkau memimpin. Bantu hamba-Mu melihat dan belajar dari pengalaman bangsa Israel. Kiranya hamba tidak mengulangi seperti apa yang telah mereka lakukan.
namun biarlah hamba berserah penuh kepadamu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ajarlah hambamu untuk menurut, berjalan di dalam jalan kepatuhan. Di dalam nama Putramu yang kekasih, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita renungkan ini bersama. Shalom. Tuhanku, pimpinlah tanganku, peganglah, ku letih, ku lesu, ku lemah. Lewat malam gelap, keterang yang tetap, Tuhanku, pimpinlah keseberang. Bila jalan berat, Tuhan tinggal dekat. Bila ajalku telah menjelang, dengarku berseru, peganglah tanganku, Tuhanku, pimpinlah keseberang. Pimpinlah tanganku, peganglah, ku letih, ku lesu, ku lemah. Lewat malam gelap, keterang yang tetap, Tuhanku, pimpinlah keseberang. Bila jalan berat, Tuhan tinggal dekat. Bila ajalku telah menjelang, dengarku berseru, peganglah tanganku, Tuhanku, pimpinlah keseberang. Dengarku berseru, peganglah tanganku, Tuhanku, pimpinlah